Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya tulis. Jurnal ini saya tulis berdasarkan hasil review saya dari 2 jurnal yang lain. Ini jurnal pertama. Untuk jurnal pertama ini dengan judul Analisis Simulasi Antrian Teller untuk Meminimasi Waktu Tunggu Studi Kasus BCA KCP Ruko Raja Wali Palembang. Jadi untuk yang kedua, judulnya Model Optimasi Pelayanan Nasabah Berdasarkan Metode Antrian. Untuk hasil reviewnya sendiri, ini untuk jurnal pertama, judulnya Analisis Simulasi Antrian Teller untuk Meminimasi Waktu Tunggu Studi Kasus BCA KCP Ruko Raja Wali Palembang, Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi Industri, volume 2, nomor 1, Juli 2018, penulisnya Dewi Purnama dan Ahmad Alfian. Bagian abstrak, pendahuluan, metode, hasilnya. Untuk hasil sendiri terdapat 5 hasil, yaitu 1. Data jumlah kedatangan nasabah, data waktu antar kedatangan nasabah, data waktu proses di teller, metode simulasi, dan validasi sistem nyata dan simulasi. Untuk kesimpulannya sendiri, model simulasi yang didapat dengan menggunakan program ProModel 7.0 adalah model simulasi menyerupai sistem nyata, terdiri dari 5 orang teller, di mana utilisasi tiap teller adalah 87,% 84,62%, 84,72%, 81,13%, dan 81,14%. Sedangkan waktu nasabah menunggu beragam, paling cepat 2 detik dan paling lama 1 jam, dengan rata-rata 16 menit 28 detik dengan panjang antrian 1-20 orang. Bila dilakukan penambahan seorang teller, maka rata-rata waktu mengantri menjadi 12 menit 36 detik. Untuk review jurnal yang kedua, judulnya Model Optimasi Pelayanan Nasabah Berdasarkan Metode Antrian atau Canning System. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Keuangan dan Perbankan, volume 15 nomor 1, Januari 2011, dengan penulis Irmayanti Hasan. Bagian abstrak, pendahuluan, metodenya. Untuk hasilnya terdapat model struktur antrian, yaitu hasil observasi model struktur antrian yang diterapkan oleh PT Bank Mega Syariah Cabang Malang adalah menggunakan multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase mempunyai antrian tunggal melalui beberapa fasilitas. Pelayanan dapat menggunakan model antrian 2 yang dapat dirumuskan dengan MMS dari Martinus tahun 2010. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengukur model optimasi sistem antrian dengan menggunakan pola kedatangan dan pola pelayanan nasabah di Bank Mega Syariah Cabang Malang. Berdasarkan hasil perhitungan adalah untuk pola kedatangan nasabah didapatkan 1 menit 51 detik, sedangkan untuk pola pelayanan didapatkan 4 menit 42 detik. Dari hasil perhitungan juga didapatkan bahwa penerapan sistem antrian di PT Bank Mega Syariah Cabang Malang sudah baik, sebab waktu pelayanan rata-rata teller yaitu 4 menit 42 detik dan waktu standar teller 3 menit 39 detik, lebih kecil waktu pelayanan rata-rata yang diharapkan oleh nasabah 5 menit. Di samping itu, waktu rata-rata nasabah menunggu dalam sistem antrian dan sistem total atau antrian dan fasilitas pelayanan kurang dari 1 menit, yaitu 32,9 detik. Nah, sekarang untuk jurnal yang sudah saya tulis dengan judul Analisis
simulasi antrian teller untuk meminimalisasi waktu tunggu menggunakan metode antrian. Untuk bagian abstrak sendiri berisi antrian adalah orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani dan kemudian meninggalkan barisan setelah dilayani. Penelitian dilakukan dengan metode eksponensial, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung waktu layanan dengan saluran tunggal untuk dapat mengamati bagaimana kinerja sistem. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh server yang cukup untuk melayani adalah sebanyak 3 server. Jika hanya satu server akan menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang terlalu lama, sehingga pelanggan akan menunggu bosan untuk beberapa saat. Lama waktu tunggu biasanya paling sedikit 2 detik hingga 1 jam, dan rata-rata 16 menit, 28 detik, serta panjang antrian 1-20 orang. Untuk hasil tersebut belumlah baik, yang mana disebabkan karena kurangnya performa teller, serta kurangnya tenaga teller yang diperkerjakan. Untuk kata kuncinya sendiri, terdapat simulasi antrian teller, waktu tunggu, juga metode eksponensial. Pada bagian pendahuluan, antrian yang dilakukan seringkali membuat para nasabah merasa tidak nyaman. Hal ini dikarenakan waktu tunggu yang sedikit lama. Menurut hasil wawancara kepada seorang security di sebuah bank yang dilakukan pada jurnal yang saya review sebelumnya, terdapat 2-5 orang yang membatalkan antrian dalam sehari. Nasabah yang pergi biasanya pergi ke kantor cabang bank lain. Semakin banyak nasabah yang pindah ke kantor cabang bank lain, akan mempengaruhi income atau pendapatan cabang bank tersebut. Bila pendapatan menurun, akan berdampak pada penilaian cabang dan bonus tahunan pegawai. Antrian seringkali kita jumpai tidak hanya pada saat mengantri di bank, juga saat kita mengantri untuk membeli tiket kereta api, tiket wahana rekreasi taman bermain, atau yang lain sebagainya yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Untuk metode penelitiannya sendiri ada 2 teknik. Yang pertama yaitu studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara pemahaman terhadap literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan perkuliahan yang berhubungan dengan teori antrian. Untuk yang kedua, penelitian lapangan berupa pengamatan, yaitu peneliti melakukan berbagai pengamatan mengenai proses antrian pelayanan pada bank. Peneliti mengamati bagaimana antrian terjadi, waktu antrian, dan lama pelayanan pada antrian. Untuk metode sendiri, ini saya kembangkan dari 2 review saya sebelumnya dan saya tidak melakukan penelitian. Saya dapat hasil ini dari review yang saya lakukan juga. Untuk tujuannya juga terdapat 2 tujuan sebenarnya. Yang pertama, mendapatkan model simulasi pada teller dan mencari solusi agar lama waktu tunggu antrian nasabah dapat berkurang. Untuk yang kedua, memaksimalkan waktu tunggu pelayanan terhadap nasabah atau menambah jumlah server sebagai pelayan, juga meminimumkan server jika dianggap berlebihan dalam suatu pelayanan agar dapat memperkecil biaya operasional. Dan dari semua itu kita mendapat manfaatnya. Ada 3 manfaat. Yang pertama, dengan membuat simulasi sistem antrian, diharapkan sistem pelayanan pada bank lebih baik lagi. Yang kedua, dengan adanya simulasi ini diharapkan menjadi acuan bank agar lebih efektif lagi dan efisien dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi. Untuk yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan untuk seseorang menjadi teller, serta penilaian cabang yang baik untuk pihak banknya, dan para pegawai juga mendapat bonus tahunannya. Yang selanjutnya, perbandingan metode pada kedua jurnal yang sebelumnya saya review. Untuk jurnal pertama, yaitu analisis simulasi antrian teller untuk meminimasi waktu tunggu studi kasus BCA KCP Ruko Raja Wali Palembang. Untuk metodenya, yang pertama, formulasi masalah, yaitu melakukan observasi awal
untuk mengetahui permasalahan yang ada. Yang bagian kedua, merencanakan penelitian. Setelah masalah diketahui, langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, pengambilan data, kemampuan yang harus dimiliki, program yang akan digunakan, menentukan tingkat kedetailan model, tingkat keakuratan, eksperimen, dan bentuk penyajian laporannya. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu jumlah fasilitas dan kapasitasnya pada antrian, hari, tanggal, dan pukul kedatangan setiap nasabah dalam 1 bulannya. Yang ketiga, lama waktu proses pelayanan teller kepada nasabah. 4. Pembentukan model. Untuk membentuk model simulasi sebelumnya harus mendefinisikan sistem, kemudian membangun modelnya sendiri. Untuk yang kelima, pemrograman. Tujuan penelitian yang jelas dan telah diorganisasi dengan baik dapat dalam merencanakan studi atau penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menggambarkan sistem lebih detail untuk dipelajari. Tahap pemrogramannya sendiri dilakukan dengan ProModel 7.0. Yang keenam, menjalankan eksperimen. Eksperimen dilakukan setelah model telah mencapai kondisi steady state, yaitu kondisi keluaran distribusi atau nilai statistik tidak berubah terhadap waktu. 7. Analisis sistem keluaran. Analisis keluaran. Pada analisis keluaran ini membandingkan keluaran model simulasi dengan sistem aktual. Saat menjalankan simulasi, jika input bersifat probabilistik, sangat penting untuk melakukan perhitungan statistik secara akurat atau signifikan. 8. Pendokumentasian hasil. Hasil dari keseluruhan dari simulasi harus didokumentasikan secara jelas dan ringkas. 9. Analisis. Setelah hasil dari simulasi didapat, maka dihubungkan dengan kerangka teoritis yang digunakan dan dibandingkan dengan sistem aktual untuk mengetahui sudah sejauh mana hasil simulasi menjawab semua permasalahan seperti analisis terhadap utilisasi, performasi, kapasitas desain, dan kapasitas efektif dari resource, lokasi, entitas, dan sebagainya. Yang terakhir, 10. Kesimpulan. Langkah ini berisi mengenai simpulan yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, juga saran yang dapat diberikan peneliti selanjutnya. Untuk yang jurnal kedua, model optimasi pelayanan nasabah berdasarkan metode antrian atau yaitu pengumpulan data berupa melakukan observasi, juga melakukan interview dengan manajemen bank tentang yang berkaitan dengan pelayanan bank. Untuk kesimpulan, disimpulkan bahwa penggunaan satu buah server per teller memerlukan waktu antrian yang cukup lama, namun memiliki biaya layanan paling sedikit. Jika menggunakan 2 server, maka antrian akan sedikit namun biaya layanan akan bertambah. Apabila menggunakan 4 server, maka akan didapat waktu antrian paling sedikit namun biaya semakin bertambah. Jadi, disimpulkan bahwa 3 server merupakan jumlah yang tepat.